Shalom, selamat berjumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik hari ini Jumat pertama tanggal 3 Maret. Bagaimana sih kalau orang itu pengen menjadi baik hidupnya, tapi dia bergumul dengan manusia lamanya, nampaknya susah sekali untuk berubah. Dia merencanakan untuk berubah, kemudian kembali ke kebiasaan lama, kembali ke dosa lama, dan begitu berkali-kali dan mungkin merasa akhirnya saya nggak bisa berbuat lebih baik lagi. Saya menyerah. Kalau kita membaca Sabda Allah hari ini, kita mendengarkan bagaimana Allah memanggil manusia untuk berbalik kepadanya. Nubuat Yehezkiel berbunyi, jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ya pasti hidup, ia tidak akan mati. Penting apa yang dikatakan oleh Yehezkiel. Orang tidak hanya bertobat atau mengatakan, oke, saya mau berubah. Tetapi, apa yang menjadi pegangan dia untuk berubah? Nah, ini yang penting. Ketika orang dikatakan bertobat artinya berbalik dari cara hidup yang lama ke cara hidup baru. Apakah dia punya pondasi? Yehezkiel mengatakan Allah berbicara melalui sang nabi. Berpegang pada ketetapan, artinya berpegang pada firman Tuhan. Dan ini pegangan orang yang pertama kalau orang mau berubah. Dia harus dekat dengan Tuhan. Inilah kunci untuk perubahan. Saudara-saudari, kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, maka niat kita sebagai seorang manusia itu cepat sekali bisa mengalami perubahan. Kita berubah pikiran, kita membiarkan diri jatuh kembali dalam hal yang sama. Dan ini perjuangan yang tidak mudah. Kalau Anda jatuh, bangun lagi. Itu artinya Anda bertobat terus-menerus. Setiap kali jatuh lagi dalam dosa yang sama, bertobat lagi, kembali lagi padanya. Dan tidak kalah penting dikatakan oleh Allah melalui sang nabi adalah lakukan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Kebajikan-kebajikan yang dapat juga membentuk dirinya sendiri. Jadi perbuatan baik tidak hanya melakukan sesuatu yang baik pada orang lain. Tapi sebagai feedbacknya, buahnya adalah Anda juga bertumbuh menjadi positif. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan untuk menjadi orang yang lebih baik, Anda masih punya kekurangan, it's okay, not to be okay. Tetapi tetaplah sadar, lakukan kebajikan demi kebajikan dalam hidupmu. Dan kebajikan itu akan memangkas apa yang negatif, apa yang menjadi dosa dalam dirimu. Dan perlahan tapi pasti Anda mengalami transformasi diri. Artinya, Anda menginput diri Anda dengan cara berpikir positif, sikap hidup yang positif, perbuatan yang positif. Dan itu akan memancarkan dalam diri Anda juga aura yang positif. Dan sang nabi mengatakan kalau seorang yang bahkan jahat sekalipun bertobat, berpaling, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Dan kita berpeganglah pada sabda Allah ini. Saya tahu masa Prapaskah selalu menjadi masa di mana kita diingatkan kembali akan jalan kebenaran dan kehidupan. Dan Allah, dialah dalam Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Jadi, berpeganglah padanya. Berpegang, berjalan bersama dengan dia. Tuhan tahu kita juga manusia lemah dan sering jatuh dalam hal yang sama. Tapi setiap kali kita mengalami itu, kita tahu dia penuh belas kasih dan selalu mengundang kita untuk kembali kepadanya. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menuntun kita juga dalam semangat pertobatan sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.